3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamun asrafil minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was-sada'i was-solihin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para bapak dan para saudara-saudara yang saya hormati, pada malam hari ini puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersalawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama belajar pengausan pada malam hari ini. Minggu yang lalu udah nyampe ke huruf dot. Huruf dot ini udah tercantum di kitab Insan Hamil, juga udah tercantum di kitab Nurjati. Sekarang berlanjut ke huruf to. To juga udah tercantum di kitab Insan Hamil dan juga kitab Nurjati. Huruf to ini maknanya ing dalem. Ing dalem ini maknanya ing dalem, artinya ing dalem pikirannya. Ing dalem artinya maknanya hati yang paling lembut, yang paling halus. Ing dalem pikirannya yang halus dan yang lembut. Itu terdiri dari hati manusia. Manusia itu harus menjalankannya kelembutan hati, kelembutan pikiran. Diri manusia itu harus menjalankannya kelembutan dan kehalusan. Karena Gusti Allah nyiptakan manusia itu, manusia dimuliakan oleh Allah. Allah itu mempunyai sifat. Allah itu mempunyai sifat yang berbunyi Ya Majid. Ya Majid maknanya yang maha mulia. Yang maha mulia ini maksudnya
manusia itu bisa enggak menjalankannya kemuliaan seperti sifat-sifat Allah. Allah menciptakan manusia itu dimuliakan oleh Allah. Ciptaan Allah itu banyak, bukan manusia saja. Tapi Gusti Allah memuliakan manusia itu karena manusia itu mempunyai pikiran, manusia itu mempunyai hati. Jadi manusia itu dimuliakan oleh Allah. Jadi manusia itu bisa enggak menjalankannya seperti sifat-sifat Allah, yaitu yang maha mulia. Ya Majid, maknanya yang maha mulia. Jadi manusia itu bisa enggak menjalankannya kemuliaan. Mulia hatinya, mulia pikirannya, mulia perjalanannya, mulia manusianya. Maksudnya manusia menjalankan kemuliaan itu kalau ada orang yang meminta bantuan, meminta pertolongan, itu harus manusia itu menolong, harus manusia itu membantu sesama makhluk Allah. Kalau ada orang yang susah, manusia itu harus membantunya, karena orang membantu orang susah itu termasuk kemuliaan. Kemuliaan saking dirinya, kemuliaan saking perbuatannya yang dianjurkan oleh Allah. Allah menganjurkan kepada setiap manusia itu harus melakukannya kemuliaan, bukan kemudorotan. Allah menciptakan manusia itu untuk menjalankannya kemuliaan, bukan untuk kemudorotan. Kemuliaan itu banyak, bermacam-macam ragam. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tapi bermacam-macam. Kalau melihat orang kesusahan, harus kita bantu. Kalau melihat orang yang tidak makan, harus kita bantu. Kalau ada orang yang sakit, marilah kita bersama-sama mengobatinya. Caranya bagaimana saja. Ada yang caranya dengan tenaga, ada yang ngasih saran, ada yang membantu biaya. Itu tergantung manusianya, kemampuan manusianya. Karena kalau ada orang yang sakit, itu harus kita membantu. Membantunya tentang apa saja, yang penting menjalankannya kemuliaan. Membantu itu bukan dengan harta saja, membantu dengan pikiran, membantu dengan tenaga, membantu dengan pikiran-pikiran yang bisa merespon. Jadinya orang itu kuat pendiriannya saking Gusti Allah. Itu bagus dan mulia. Membantu orang itu bukan dengan harta benda saja, dengan harta pikiran, dengan saran, dengan kebijakan. Itu membantu manusia. Kalau membantu manusia itu bukan harta benda saja, karena harta itu udah tercantum di kitab Insan Hamil. Insan itu manusia, hamil itu kawin suci. Jadi manusianya itu menjalankannya kesucian atas dirinya. Kalau manusia itu menjalankannya kesucian atas dirinya, itu yang dijalankannya, yang diikuti anjuran-anjuran
kata Allah, aturan-aturan kata Allah, dan mengikuti kitab-kitab Allah, mengikuti tingkah laku para nabi. Jadi manusia itu harus mengikutinya aturan-aturan Allah, aturan-aturan agama, aturan-aturan kitab, dan mengikuti nabi-nabi kita yang kita pedomi. Jadi manusia itu harus menjalankannya kemuliaan, karena sifat Allah ya Majid, maknanya yang maha mulia. Jadi manusia bisa enggak menjalankannya kemuliaan, itu dari huruf to. Sekarang ke huruf to jabar to. To jabar to itu maknanya penjelasannya. Ing penjelasannya Allah itu yang mempunyai kehendak. Allah itu yang mempunyai hak. Allah itu yang merajai. Allah itu yang mempunyai kepastian. Jadi Allah itu menjelaskan kepada setiap makhluk-makhluknya, setiap ciptaan-ciptaannya, karena Allah itu Rabbil Alamina, iku ingkang mengarani wong alam kabeh. Gusti Allah mengarani wong seluruh alam. Gusti Allah mengarani seluruh makhluk-makhluk yang ada di alam dunia ini. Karena di dalam huruf to jabar to itu ing penjelasannya maksudnya Allah itu yang maha merajai. Allah itu yang mempunyai hak. Allah itu yang mempunyai kepastian. Allah itu kang mengerani wong alam kabeh. Jadi huruf to ini udah tercantum di kitab Insan Hamil. Jadi manusia itu harus menjalankannya kesucian dalam dirinya, dalam tingkah lakunya. Karena Allah itu maha besar, Allah itu maha agung. Jadi Allah itu seluruh alam dunia ini ciptaan Allah. Jadi Allah itu maha besar. Allah itu maha agung. Allah itu maha agung karena seluruh ciptaan-ciptaannya Allah itu bertanggung jawab atas ciptaan-ciptaannya yang ada di dalam dunia ini. Setiap makhluknya, setiap ciptaannya Allah bertanggung jawab. Karena Allah itu iku lillahi, iku ingkang kagungane Allah. Kagungane Allah itu sifatnya Rahman dan Rahim. Allah itu mengasihi semua. Allah itu memberi semua kepada setiap makhluk-makhluknya. Allah itu merahmani semua. Allah itu merahimi semua setiap ciptaannya yang ada di alam dunia ini. Karena di dalam kitab Insan Hamil huruf to ini ing penjelasannya itu maksudnya Allah itu maha agung, Allah itu maha besar, Allah itu maha yang merajai, Allah itu yang mempunyai hak, Allah itu yang mempunyai kepastian. Jadi huruf to itu ing penjelasannya maksudnya Allah itu yang maha menguasai seluruh alam dunia ini, bukan siapa-siapa, tapi yaitu Allah. Itu huruf to jabar to.
Lalu dilanjutkan dengan huruf tojareti. Tojareti ini ing tingkatannya. Ing tingkatannya maksudnya manusia-manusia itu diciptakan oleh Allah. Tingkatan-tingkatannya itu tidak sama. Tingkatan-tingkatan itu berbeda-beda. Tingkatan keilmuannya tidak sama. Tingkatan kemampuannya tidak sama. Tingkatan kederajatannya tidak sama. Tingkatan kemampuan manusia itu tidak sama. Jadi Allah itu menjelaskan tentang tingkatannya. Tingkatan manusia itu selalu yang mengatur itu Allah, bukan manusia. Karena Allah itu biiznillah. Allah itu meridhoi setiap makhluk-makhluknya yang menginginkan sesuatu, yang meminta kepada Allah. Kalau Allahnya telah biiznillah, kelawan keridhaan Allah, Allah pasti mengangkat derajat manusia itu atau mengangkat keinginan manusia itu. Karena tingkatan-tingkatan manusia itu tidak sama. Tentang rezeki tidak sama, tentang kepintaran tidak sama, tentang nasib tidak sama. Jadi manusia itu jangan berputus asa tentang tingkatan-tingkatan ini. Kalau tentang harta benda, tingkatan-tingkatan manusia itu tergantung manusianya, tergantung nasibnya. Karena tingkatan harta benda, tingkatan duniawi itu roda berputar. Karena tingkatan harta benda, tingkatan duniawi itu tidak selalu langgeng. Tingkatan-tingkatan duniawi ini dan tingkatan-tingkatan harta benda ini itu tidak langgeng. Duniawi itu, harta benda itu berputar seperti roda. Kalau tingkatan-tingkatan keilmuan atau kepintaran, manusia itu tidak selamanya bodoh. Manusia itu pasti ada kelebihan, pasti ada kemampuan. Jadi yang tingkatan-tingkatan masih rendah, belajarlah dengan tekun. Entar keinginan atau cita-cita entar tercapai, tapi dengan satu syarat, la'alakum tattaqun. Ing perjalanan tujuan ingsun tattaqun kelawan tekun saking Gusti Allah. Pasti tujuannya tercapai. Kalau nasib manusia itu bisa berubah-ubah nasibnya. Dulunya kaya bisa miskin, dulunya bodoh jadi pintar. Itu tergantung nasibnya, tapi tergantung perbuatannya. Kalau ingin kaya, berjuanglah dengan keras. Berjuanglah dengan keyakinan saking Gusti Allah. Ingin kaya. Kaya itu maknanya bermacam-macam. Kaya hati, kaya pikiran, kaya tingkah laku, kaya dirinya kepada yang disembahnya, yaitu Allah. Kaya keyakinan itu maksudnya kaya yang sungguh-sungguh kepada Allah. Kalau bahasa Cirebonnya, yang seyakin-yakinnya kepada Allah, saya meyakini. Itu maksudnya yang lebih kaya keyakinannya. Jadi manusia itu harus berjuang keras atas kalau menginginkan sesuatu, kalau menginginkan merubah nasibnya. Karena nasib itu bisa berubah kalau manusianya menginginkannya merubah.
Karena Allah tidak akan merubah nasib seseorang, tapi tergantung manusianya mau merubah atau tidak. Kalau manusianya itu ingin merubah nasibnya, berarti harus berjuang keras demi keinginannya, demi cita-citanya yang diidam-idamkan supaya bisa tercapai. Itu huruf Tojareti. Tojareti itu maknanya tingkatannya. Tingkatan manusia itu tidak sama di antara 1 dan 2, di antara 2 dan 3. Setiap manusia itu tingkatan manusia itu tidak sama di antara lainnya. Karena tingkatan manusia itu harus ditanamkannya saking dirinya. Kalau menginginkannya tingkatannya lebih baik, lebih bagus, lebih mulia, lebih baik lagi. Jadi tergantung keyakinan, tergantung tingkat keimanan, keyakinan, pedoman, pendirian saking dirinya. Kalau menginginkannya tingkatannya lebih baik dari dahulu. Tingkatan manusia itu dulunya tidak baik, lalu sekarangnya baik. Itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh panas perih, butuh waktu yang panjang. Karena segala sesuatu itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh proses. Tidak ada yang instan. Karena segala sesuatu manusia diciptakan oleh Allah, itu tidak ada yang instan. Keinginan manusia juga tidak ada yang instan. Selalu butuh proses, selalu butuh perjalanan, selalu butuh keimanan, keteguhan di dalam hati, di dalam pikirannya. Kalau hatinya saja yang teguh, tapi pikirannya tidak teguh, itu tidak baik. Kalau menginginkan sesuatu, itu harus teguh pikirannya, teguh hatinya, itu lebih baik. Kalau teguh hatinya, pikirannya tidak teguh, itu kurang pas, kurang baik. Alangkah baiknya teguh pikirannya, teguh hatinya, lalu melangkahnya demi kebaikan, kemuliaan, kebenaran, kebagusan. Melangkahnya, jangan kemudorotan. Itu dari huruf Tojareti. Lalu dilanjutkan dengan huruf Topasetu. Topasetu ini maknanya ing tunjukkannya. Ing tunjukkannya maksudnya Allah itu yang serba maha. Allah itu yang mempunyai kang berhak. Hak Allah itu pasti. Kalau udah menunjuk seseorang untuk mengangkat derajatnya, untuk merendahkan derajatnya, itu tergantung Allah, bukan siapa-siapa. Jadi ing tunjukkannya maksudnya Allah. Kalau udah menunjuk seseorang, mengangkat derajat seseorang, pasti Allah mengangkatnya. Allah akan mendirikan manusia itu menjadi mulia. Mulia hatinya, mulia perjalanannya, mulia pikirannya, mulia manusianya. Kalau udah diangkat derajatnya oleh Allah. Karena Allah itu yang serba maha. Allah itu yang serba mempunyai kepastian. Allah itu yang mempunyai kehendak. Kalau Allahnya sudah menghendaki manusia itu
diangkat derajatnya dengan biidznillah, kelawan keridhaan Gusti Allah. Kalau Allahnya telah meridhoi, manusia itu diangkat derajatnya, manusia itu pasti terangkat derajatnya. Itu kalau manusianya menjalankannya la'alakum tattaqun, ing perjalanan tujuan insun tatakun kelawan takun saking Gusti Allah. Allah pasti mengangkat derajat manusia itu yang lebih baik dan lebih mulia. Itu dari horo topasetu, ing tunjukannya. Ing tunjukannya maksudnya Allah telah menunjuk seseorang. Itu Allah telah menjalani atau manusia itu telah tekun menjalani kepada Allah. Lalu Allah meridhoi karena manusia itu telah menjalani aturan-aturan Allah, kebijakan-kebijakan Allah. Lalu manusia itu akan dihijabai oleh Allah karena manusia itu telah menjalani perintah-perintah Allah yang dianjurkan oleh agama, yang dianjurkan oleh aturan-aturan Allah. Aturan-aturan Allah itu maksudnya mengikuti sifat-sifat Allah. Mengikuti sifat-sifat Allah itu yang berbunyi ya Majid. Ya Majid itu maknanya yang maha mulia. Mulia hatinya, mulia pikirannya, mulia perjalanannya, mulia manusianya. Jadi manusia itu bisa enggak menjalankannya kemuliaan. Kemuliaan itu tingkah laku manusianya itu sendiri. Kalau manusianya itu sendiri menjalankannya kemuliaan, itu lebih baik, lebih bagus, lebih benar, lebih mulia. Di dalam pengawasan ini, kalau ada seseorang meyakini bahwa pengawasan ini baik, bagus, benar, mulia, itu manusia itu telah meyakini bahwa ya Majid itu yang maha mulia, mengambil dari sifat Allah. Kemuliaan itu bukan membantu orang saja, mencari ilmu juga mulia. Mulia untuk dirinya, mulia demi masa depan dirinya. Karena kemuliaan itu tergantung manusianya mengambilnya yang mana. Karena mulia itu mencari ilmu bisa, mulia membantu orang bisa. Kemuliaan itu banyak, bukan satu jalur saja. Di dalam pengawasan ini dulunya tidak tahu, lalu dijelaskan oleh yang menjelaskannya, lalu jadi tahu. Itu mulia kalau dijalankan oleh orang itu. Tapi kalau dengan mendengar saja, dengan pengertian saja, tapi tidak dijalankan oleh dirinya, berarti itu kurang pas. Yang pas itu mendengar bacaan Ya Rahman Ya Rahim. Ya Rahman Ya Rahim itu sifat-sifat Allah yang maha pemurah, maha pengasih. Lalu oleh dirinya, lalu dijalankan, ngasihi seluruh umat manusia, seluruh ciptaan-ciptaan Allah. Itu lebih baik, lebih bagus, lebih mulia kalau dijalankan. Karena sifat Allah itu Rahman, sifat Allah itu Rahim. Kalau manusianya itu dijalankan Rahman dan Rahimnya, kalau ada orang sengsara lalu dibantu. Kalau orang ada meminta pertolongan lalu ditolong. Itu berarti manusia itu memegang ilmunya.
Bahasa ilmu itu tergantung dirinya. Ilmu itu ada di dalam hati. Ilmu. Lalu yang menjalankannya itu pikiran. Jadi pikiran sama hati itu harus menyatu. Kalau pikirannya sama hati tidak menyatu, entar tidak bisa melangkah. Tapi kalau manusianya itu telah menyatu hati dan pikiran, lalu melangkahlah manusia itu demi kebaikan, kebenaran, kemuliaan, kebagusan. Itu namanya ilmu. Karena ilmu itu terdiri dari hati yang paling peka, yang paling dalam. Pikiran juga begitu, pikiran yang paling lembut lalu dimasukkan ke dalam hati. Lalu bersatulah pikiran sama hati itu. Bersatulah pikiran sama hati itu, lalu menyatu. Lalu jadilah ilmu kebaikan. Tapi jangan mengambil ilmu kejelekan atau ilmu kemudorotan. Karena di dalam pengawasan ini menganjurkannya, semua pengawasan itu menganjurkannya kebaikan, kemuliaan, kebagusan, kebenaran, bukan kemudorotan, kebanyakannya, tapi tidak keseluruhannya. Karena di dalam pengawasan ini banyak yang mengatur, banyak yang melarang. Maksudnya yang mengatur itu mengatur demi kebagusan, kebenaran, kemuliaan, dan kebenaran. Kalau yang melarang itu kemudorotan, kejelekan, atau ketidakbaikan. Maksudnya begitu. Di dalam pengawasan itu ada yang menganjurkan, ada yang dilarang. Yang menganjurkannya harus mengikuti aturan-aturan Allah. Yang dianjurkan Allah. Lalu mengikuti kitab Allah. Lalu mengikuti nabi-nabi Allah. Manusia itu harus mengikutinya, anjuran-anjuran aturan Allah, lalu kitab-kitab Allah, lalu nabi-nabi Allah. Jangan mengikuti kata pikiran yang jelek, pikiran yang udah dirasupi iblis. Itu jangan diikuti. Karena di dalam pengawasan ini manusia itu bertarung dengan hatinya, bertarung dengan pikirannya. Karena di dalam pengawasan ini berat sekali untuk melangkah, karena iblis itu menggoda manusia terus sampai kapanpun, sampai yaumil qiyamah manusia itu digoda oleh iblis. Jadi manusia itu harus kuat keimanannya, harus kuat keyakinannya, harus kuat pedomannya, harus kuat pendiriannya saking Gusti Allah, supaya kuat saking dirinya. Jadi manusia itu harus ditanamkannya keyakinan saking Gusti Allah supaya kuat. Karena iblis tidak senang kalau manusianya menginginkannya ke jalan kebenaran, ke jalan kebagusan, ke jalan yang lebih baik, yang lebih mulia. Itu iblis itu tidak senang. Kalau manusianya menjalankannya kemudorotan, iblis itu pasti senang. Karena manusia itu mengikuti dia. Tapi kalau manusianya mengikuti aturan-aturan Allah, entar manusia itu mengimani, meyakini bahwa Allah itu ada, bahwa pencipta itu ada. Iblis itu tidak senang kalau ada manusianya meyakini Allah, meyakini agama,
meyakini nabi, meyakini kitab, itu iblis tidak senang. Karena iblis itu telah mengancam kepada manusia, kepada turunan-turunan anak putu Adam. Anak putu Adam itu terancam oleh iblis sampai kapanpun. Jadi kita semua ini termasuk turunan-turunan kanjeng Nabi Adam. Jadi berhati-hatilah dengan godaan-godaan iblis. Godaan-godaan iblis itu banyak macam caranya, banyak cara-cara yang diinginkan oleh iblis. Jadi manusianya itu harus berhati-hati terhadap dirinya sendiri. Karena manusia itu harus mempunyai keimanan saking Gusti Allah. Harus mempunyai keyakinan saking Gusti Allah. Harus memegang kuat agamanya. Harus memegang kuat kitabnya. Harus memegang kuat nabinya. Karena manusia itu harus memegangnya Sang Pencipta, harus memegangnya nabi, harus memegangnya kitab, harus memegangnya keyakinan saking dirinya, saking Gusti Allah. Itu yang bisa menangkal godaan-godaan iblis. Horob to maknanya ing dalem. Ing dalem itu maksudnya ing dalem hati. Lalu ing dalem pikiran. Itu manusia itu harus berpegang keras dengan keyakinan saking dirinya, keyakinan saking Gusti Allah. Lalu dilanjutkan dengan tojareti. Tojareti maknanya ing penjelasannya. Ing penjelasannya maksudnya Gusti Allah itu yang mempunyai kehendak. Gusti Allah itu yang mempunyai kepastian. Gusti Allah itu yang mempunyai keyakinan. Gusti Allah itu maksudnya yang mempunyai keyakinan itu yang mempunyai keyakinan kepada makhluk-makhluk yang diciptakannya, yaitu alif ing satune Gusti Allah kamanunggal kang siji. Maksudnya begitu. Jadi Gusti Allah kamanunggal kang siji itu maksudnya yang harus disembah, yang harus diyakini oleh manusia-manusianya yang telah diciptakan oleh Allah. Maksudnya begitu. Lalu horob tojareti. Tojareti tingkatan manusianya itu tidak sama. Tingkatan manusia itu tidak sama di antara 1 dengan 2, di antara 3 dengan 4. Itu tingkatan manusia itu tidak sama. Tingkatan keilmuannya tidak sama. Tingkatan kemampuannya tidak sama. Tingkatan derajatnya tidak sama. Tingkatan harta bendanya tidak sama. Jadi tingkatan manusia itu tidak sama di antara manusia dengan manusia. Selalu berbeda-beda. Tingkatan keimanan, tingkatan keyakinan, tingkatan agama. Itu manusia itu tidak sama. Tingkatan itu banyak, bukan satu. Lalu dilanjutkan dengan horob topasetu. Topasetu ing tunjukannya. Ing tunjukannya itu maksudnya kalau Allah telah menunjuk seseorang yang mau diangkat derajatnya, lalu manusianya yang diangkat derajatnya itu harus memegangnya
keimanan, keyakinan, pedoman, pendirian saking Gusti Allah supaya menjalankannya kemuliaan. Karena manusia itu harus menjalankannya kemuliaan, jangan kemudorotan. Cukup sekian saja pengawasan malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faedahnya, barokah yang mulianya, faedahnya bagusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa syafiina wa Muhammad wa sallim wa rahim wa baraka wa ta'ala wa sayyidina ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa majidan ya rabbana lakal hamdu kama subhanallahi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam min jami'il ahwal wal afrad wa jurna bi ajmal hajat wa jurna min jami'il sya'an wa tarfuna biha indaka ala darajat wa tukarrimu shukran fil hayat. Allahumma inni as'aluka mujibat rahmatika wa ghanimah min fajr jannati wa nazarna fajr hisab wa khususan para jamaah wa umurina wa salmati qurrati rizqillah wa umurina wa salmati qurrati rizqillah wa umurina wa salmati qurrati rizqillah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa ma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa khairan fil jasad wa khairan fil ilmi wa barakah rizqi wa nabatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa jannatan al-maut. Allahumma wina 'alaina fi shagalatil maut wa nazil min fadl hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min rahmatin innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.